Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yurnaningsi dan rekan saya. Nama saya Melinda. Kami dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan materi tentang Amsalul Quran. Apa itu Amsalul Quran? Amsalul Quran. Kata amsalu berasal dari kata matsal, matsil, dan mislu. Kata ini memiliki makna yang sama dengan syab, syib, dan syabih. Menurut bahasa, kata ini artinya gambaran, perumpamaan, atau perserupaan. Sedangkan secara istilah, menurut ulama ahlul bayan, al-majazul ladzi muraqqabu takunu ala qatihi musyabbihah hatta fasha isti'malihi, yang artinya majas atau kiasan yang majemuk yang keterkaitannya di antara yang disamakan dengan asalnya adalah perserupaan. Macam-macam amsal. Yang pertama, amsal musakhara, yaitu amsal yang tegas dan jelas menggunakan kata perumpamaan. Amsal ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 17 sampai dengan 20. Di sana Allah menyebutkan dua perumpamaan bagi orang-orang kafir. Yang pertama berkenaan dengan api, pada makna adalah mereka bagaikan yang menyalakan api. Yang kedua berkenaan dengan air, atau mereka orang-orang yang seperti ditimpa hujan deras yang turun dari langit. Yang kedua, amsal kaminah, yaitu amsal yang tersembunyi. Maksudnya, lafaz tamsil tidak ditegaskan, tetapi menunjukkan kepada makna-makna yang indah, menarik, dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan kepada yang serupa dengannya. Yang ketiga, amsal mursalah, yaitu amsal yang terlepas. Maksudnya kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan lafaz tasbih secara jelas, tetapi kalimat-kalimat itu berlaku sebagai matsal. Contoh, pada surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Melinda. Selanjutnya, di sini saya akan menyebutkan ciri-ciri tentang amsal Al-Quran. Adapun ciri-ciri amsal Al-Quran yaitu 1. Mengandung penjelasan atas makna yang samar atau abstrak sehingga menjadi jelas, konkret, dan berkesan. Kedua, amsal memiliki kesejajaran antara situasi-situasi perumpamaan yang dimaksud dan padanya. Yang ketiga, ada keseimbangan tawazun antara perumpamaan dan keadaan yang dianalogikan. Adapun faedah atau manfaat dari amsalul Quran. Ada beberapa faedah atau manfaat dari amsalul Quran, diantaranya 1. Menonjolkan sesuatu yang hanya dapat dijangkau dengan akal menjadi bentuk nyata yang dapat dipahami dan dirasakan oleh indera manusia. Yang kedua, menyingkapkan hakikat dari sesuatu yang tidak nampak menjadi seakan-akan nampak. Contoh, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya orang yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang-orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalam neraka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 27. Yang ketiga,
mengumpulkan makna yang menarik dan indah dalam ungkapan yang padat, seperti dalam Amsal Kaminah dan Amsal Mursalah. Yang keempat, memotivasi orang untuk mengikuti perbuatan baik, seperti apa yang digambarkan dalam Amsal. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat masal bagi keadaan orang yang menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut akan memberikan kebaikan yang banyak. Perumpamaannya, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Yang kelima, menghindarkan diri dari perbuatan negatif. Misalnya, firman Allah tentang larangan menggunjing. Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentukah kamu merasa jijik kepadanya? Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Yang keenam, Amsal lebih berpengaruh pada jiwa yang lebih efektif dalam memberikan nasihat, lebih kuat dalam memberikan peringatan, dan lebih dapat memuaskan hati. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyebut Amsal untuk peringatan dan agar kita dapat mengambil ibrahnya. Yang ketujuh, untuk memuji orang yang diberi amsal, seperti pada firman-Nya tentang para sahabat. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Quran Surah Al-Fat ayat 29. Yang kedelapan, untuk menggambarkan dengan masal tersebut sesuatu yang mempunyai sifat yang dipandang buruk oleh orang banyak. Misalnya, masal tentang keadaan orang yang dikaruniakan atau dikaruniai kitabullah, tetapi ia tersesat hingga tidak mengamalkannya. Firman-Nya terdapat di Quran Surah Al-A'raf ayat 175-76. Yang kesembilan, untuk menjadi hujjah atau argumen atas kebenaran, seperti dalam firman Allah dalam Quran Surah An-Nahl ayat 75. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat berbuat atau bertindak terhadap sesuatu pun, dan seorang yang kami beri rezeki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebahagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan. Adakah mereka sama? Nah, itulah beberapa faedah dari Amsalul Quran. Firman Allah tentang larangan menggunjing. Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentukah kamu merasa jijik kepadanya? Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Yang keenam, Amsal lebih berpengaruh pada jiwa yang lebih efektif dalam memberikan nasihat, lebih kuat dalam memberikan peringatan, dan lebih dapat memuaskan hati. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyebut Amsal untuk peringatan dan agar kita dapat mengambil ibrahnya. Yang ketujuh, untuk memuji orang yang diberi amsal, seperti pada firman-Nya tentang para sahabat. Demikianlah
sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Quran Surah Al-Fat ayat 29. Yang kedelapan, untuk menggambarkan dengan masal tersebut sesuatu yang mempunyai sifat yang dipandang buruk oleh orang banyak. Misalnya, masal tentang keadaan orang yang dikaruniakan atau dikaruniai kitabullah, tetapi ia tersesat hingga tidak mengamalkannya. Firman-Nya terdapat di Quran Surah Al-A'raf ayat 175-76. Yang kesembilan, untuk menjadi hujjah atau argumen atas kebenaran, seperti dalam firman Allah dalam Quran Surah An-Nahl ayat 75. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat berbuat atau bertindak terhadap sesuatu pun, dan seorang yang kami beri rezeki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebahagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan. Adakah mereka sama? Nah, itulah beberapa faedah dari Amthalul Quran.